Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membacakan mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Karena ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Dan nantinya saya akan membagi menjadi 3 file yang kalian bisa lihat timestampnya di deskripsi. Dan ini bersifat Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, Note ya. Jadi kalau misalnya Sun kalian bukan Leo, tetapi kalian terpanggil untuk melihat video ini, berarti ada pesan yang terkandung di dalam video ini untuk kalian mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Kita langsung saja menuju ke pilihan file-filenya untuk apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Baik, untuk Leo ini adalah pilihan file-filenya mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Dan otomatis akhir tahun ya yang pasti sudah mulai dari energinya di bulan Oktober ya. Tapi ini bukan bulanan, dan ini jatuhnya tahunan ya, per 2021. Oke, apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti? Gunakan intuisi kalian Leo, mana yang memanggil kalian. Kalau kalian memilih lebih dari satu, it's okay, nggak masalah. Berarti ada pesan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, file nomor 1 warna merah, file yang nomor 2 warna biru, dan file yang nomor 3 warna hijau. Merah, biru, hijau. Gunakan intuisi kalian, mana yang memanggil kalian, Leo. Oke, kita langsung saja menuju pilihan file yang pertama, yang pilih file warna merah mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Baik, untuk Leo yang pilih file warna merah ya, ini bersifat Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, Note ya. Jadi kalau Sun kalian bukan Leo tetapi kalian terpanggil untuk nonton video ini, berarti ada pesan yang terkandung di dalamnya mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Untuk yang pilih file yang pertama ya, kita lihat untuk Leo ada apa. Wow, yang pertama ada Page of Sword ya, Leo ada Page of Sword. Lalu ada The Hangman. Lalu yang berikutnya ada Knight of Wands. Lalu ada Page of Wands. Lalu berikutnya ada Ten of Wands. Wow. Lalu ada Nine of Wands. Lalu ada Eight of Wands. Ada perlombaan ya, perlombaan besar-besaran untuk Leo di akhir tahun 2021 ya. Yang saya lihat di sini ada Knight of Cup. Lalu ada Two of Cup tuh. Oke, untuk Leo ya, apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti? Yang saya lihat di sini untuk Leo yang pilih file nomor 1 ini, yang saya lihat di sini kalian yang pasti di akhir tahun sedikit merasa ada sebuah beban ya untuk kalian. Beban yang dimana kalian itu belajar untuk sedikit lebih tegas, belajar untuk lebih apa ya, berpikir lebih simple ya yang saya lihat di sini. Tetapi semakin kalian
belajar untuk berpikir secara simpel di sini, justru yang kalian temui adalah the hangman. Kalian menemukan sebuah situasi ya, kalian masuk ke dalam situasi yang dimana situasi tersebut tidak kalian inginkan, karena the hangman ya, posisi orang kepalanya terbalik ya. Ini ya, kalian merasa bahwa situasi yang terjadi pada kalian itu sebuah situasi yang tidak kalian inginkan, sebuah situasi yang jauh dari ekspektasi kalian, yang kalian lihat atau kalian rasakan atau kalian alami di akhir tahun ya. Ini sudah terjadi dari bulan September yang saya lihat ya, beberapa dari kalian. Dan di sini kalian itu seperti Knight of Wands ya, yang jatuhnya kalian melakukan sebuah kesalahan berulang. Sampai akhirnya kalian itu karena tidak ada progres yang berubah, kalian melihatnya ini Page of Wands ya, kalian itu introspeksi. Nah, ini yang saya lihat di akhir tahun itu membuat kalian introspeksi dan merasa kalian itu kayak gimana ya, kok ini jadi sebuah beban lagi ya. Intinya di sini karena ini ada warna merah ya, ini ada perombakan cakra dasar kalian. Maksudnya bukan dirombak atau di apa ya, tapi ini untuk menstabilkan cakra dasar kalian. Cakra dasar itu apa, Kak? Kalian bisa lihat di video saya mengenai cakra dasar. Kalian scroll aja ya, karena udah tahun lalu saya buat video cakra dasar itu. Yang saya lihat seperti itu, dan beberapa dari kalian itu butuh untuk beristirahat ya. Yang saya lihat di sini, karena di sini ada Nine of Wands. Kalian itu butuh untuk istirahat karena apa? Kalian itu berusaha untuk jalan terus pelan progresnya, tapi itu membuat kalian merasa terbebani akan progres tersebut. Beberapa dari kalian itu merasa terbebani, atau ini juga bisa kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian itu, seperti kondisi yang sangat membebani pikiran kalian, membebani kehidupan kalian yang saya lihat di sini. Beberapa dari kalian itu disarankan untuk beristirahat. Istirahatnya untuk apa, Kak? Yang pasti istirahatnya untuk agar kalian bisa melanjutkan dan menjadi versi yang lebih baik. Melanjutkan perjalanan, maksudnya melanjutkan perjalanan itu melanjutkan perjuangan kalian, tetapi dengan versi yang lebih baik ya, karena ada perombakan cakra dasar. Atau beberapa dari kalian di sini itu bermasalah cakra dasarnya. Kalian cenderung ingin kabur dari sebuah situasi yang saya lihat di sini ya. Iya. Dan kalian itu, beberapa dari kalian itu seperti tidak berani menghadapi sebuah kenyataan. Di akhir tahun kalian dihadapkan oleh sesuatu yang itu kalian mau nggak mau harus hadapi. Dan secara tidak langsung itu membuat kalian melihat bahwa sesuatu itu seperti beban untuk kalian. Yang saya lihat di akhir tahun nanti itu. Dan di sini beberapa dari kalian ada yang mungkin mengagumi seseorang atau sedang flirting lah ya sama seseorang yang saya lihat di sini, karena ada panah-panah jatuh cinta ya yang saya lihat. Tetapi kondisinya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi ini juga bisa seperti apa ya, panah-panah cinta ini tuh mengarah ke kestabilan hati kalian. Dan kalian akhirnya bisa bertemu dengan soulmate. Kalian akhirnya bisa menghadapi atau menjalani hubungan yang bisa dibilang hubungan ini itu hubungan yang membawa kedamaian dalam pikiran ya, yang saya lihat. Memang awalnya perjalanannya kalian bertemu dengan orang ini atau sebelum bertemu dengan orang ini itu ada sebuah beban pikiran di dalam diri kalian. Mungkin entah kalian minder atau mungkin ini seseorang sama dengan orang yang di masa lalu kalian. Dan kalian merasa terbebani. Kalian itu egonya muncul, ketakutannya muncul yang saya lihat. Tetapi ternyata orang ini adalah
seseorang yang bisa memberikan kalian kedamaian dalam hati ternyata. Atau yang saya lihat di sini, seseorang ini tuh bisa diajak saling ya. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan kalian dengan orang ini. Itu. Tetapi kalian itu tidak percaya diri dengan orang ini. Maksudnya ya seperti beban gitu. Beberapa dari kalian itu merasa kayak, aduh bener nggak sih aku sama orang ini? Bener nggak sih orang ini tuh orangnya? Bener nggak sih orang ini tuh beneran jodohku yang sebenarnya gitu? Ada beberapa dari kalian yang merasa seperti itu. Dan itu menjadikan kalian seperti kalian merasa terbebani gitu loh. Karena kalian nggak bisa melihat secara clearly. Ini loh, kalian itu hanya butuh break, istirahat. Kalau dalam percintaan kalian itu butuh istirahat. Istirahat apa? Istirahat untuk sembuhin luka lama. Jangan asal tumpuk. Kalau kalian tumpuk, kalian nggak akan tahu salah kalian di mana. Kalian nggak akan tahu kenapa hubungan kalian yang sebelumnya ya, entah ini hubungan pacaran atau pernikahan atau apapun itu, kok tidak seperti yang saya inginkan ya. Balik lagi The Hangman, tidak sesuai kondisinya seperti yang kamu inginkan, Leo. Di situ fungsinya kenapa? Oh berarti kalian kalau yang saya lihat berarti kalian belum belajar hingga tuntas yang saya lihat. Ini kalian itu menganggap sesuatu menjadi sebuah beban. Dikit-dikit seperti kayak kalau sesuatu hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, kalian menjadikan hal itu sebagai beban. Ini bukan cuma di percintaan, tetapi ini di semua sisi dalam kehidupan. Dan puncaknya itu kalian akan alami di akhir tahun ya. Karena memang 2021 itu kan tahun perubahan ya. Ini sudah mulai terasa, bahkan di bulan kemarin pun kalian sudah, beberapa dari kalian merasa seperti itu. Kalian itu seperti Knight of Wands yang melakukan sesuatu pelan, atau bahkan melakukan sesuatu, mungkin melakukan kesalahan lagi, belajar lagi, melakukan kesalahan lagi, belajar lagi, tapi kalian nggak tahu akar dari hal tersebut itu apa. Dan kalian akan mengetahui hal itu di akhir tahun 2021. Kalaupun belum, nanti ya bisa coaching sama saya. Kira-kira apa akarnya? Karena ini berhubungan dengan cakra dasar kalian. Ada something di sistem percintaan kalian. Kenapa? Ada something, bukan percintaan aja ya, di sistem kehidupan kalian yang itu harus disembuhkan sampai ke akar. Oke? Itu mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Lalu yang berikutnya saya lihat pesan dari semesta untuk Leo ya. Yang pertama ada mintalah. Kalian yang merasa terbebani, mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Beberapa dari kalian yang membutuhkan coaching ya, bisa WA saya, ada di deskripsi ya untuk coaching. Nanti untuk ketentuan harganya bisa via WA aja, oke? Dan kalian cukup untuk meminta bantuan ya. Mungkin kalau mau konseling boleh, kalau mau coaching boleh, atau kalau enggak kalian minta bantuan kepada Sang Pencipta, it's okay, enggak masalah. Yang pasti, yang penting kalian bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Sang Pencipta. Itu ya, oke? Lalu, berikutnya, keberlimpahan. Semesta berkelimpahan dan siaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati, selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik, serta mengikuti intuisi dan impianmu. Jadi Leo, sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kondisi yang kalian hadapi sekarang, sebenarnya itu adalah arahan semesta untuk apa? Agar kalian bisa menarik keberlimpahan. Dan kalian itu sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari keberlimpahan semesta. Itu pesan yang kedua untuk Leo ya. Lalu yang berikutnya adalah tuh, kuat dan tegar.
Sesungguhnya Anda jauh lebih kuat dan tegar dibandingkan dengan apa yang Anda kira. Jangan menyerah, kekuatan dan ketegaran ini akan mendatangkan hasil yang membahagiakan. Jadi untuk Leo, kalian ya, yang saya lihat di sini, kalian itu akan menjadi versi terbaik ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Ini ada perombakan di cakra dasar yang otomatis semesta ingin merubah dan membuat fondasi lagi sampai ke akar-akarnya. Yang saya baca seperti itu, yang saya lihat seperti itu. Semesta itu ingin kalian benar-benar merombak dari akar sampai ke akar. Kalau sekali lagi, kalau kalian butuh untuk coaching ya, jangan lupa di WhatsApp saya. Saya taruh WhatsApp saya di deskripsi. Oke? Cukup sekian mengenai file nomor 1 yang pilih warna merah. Jangan lupa tulis di kolom komentar dengan warna love, warna merah ya, dengan love warna merah. Cukup sekian, jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita ke next file, bye bye. Oke, untuk file yang berikutnya, untuk Leo, mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Untuk yang pilih file nomor 2 warna biru ya, kira-kira apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Kita lihat yang pertama ada Queen of Cup, lalu ada Knight of Pentacle, lalu ada The Magician, lalu berikutnya ada Page of Pentacle, lalu ada Ten of Pentacle. Wow, ini manifestor ya Leo yang ini ya. Nice something. Ini pinter law of attraction ini. Dari kata-kata ini bisa narik ini ya. Something. Oke, ada Nine of Sword. Loa ini pakai law of attraction. Berikutnya ada The Hermit. Oke. Lalu ada Strength. Lalu ada The High Priestess. Oke, untuk Leo, mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti ya. Dan ini sudah terjadi di bulan-bulan ini. Selamat untuk Leo ya. Beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah kemakmuran yang saya lihat di sini ya. Tetapi kemakmuran ini akan datang ketika kalian itu melakukan sesuatu atau bekerja menggunakan hati ya. Harus passionate yang saya lihat di sini. Ini ada hubungannya dengan cakra tenggorokan ya. Makanya saya bilang ini ada Nine of Swords ya. Kalian harus melepaskan sesuatu. Kalian harus melepaskan ekspektasi. Karena apa? Prosesnya di akhir tahun itu ada beberapa perubahan untuk kalian ya, yang saya lihat di sini. Dan kalian itu sang kreatornya, kalian itu the magician-nya, kalian yang bisa merubah situasi. Yang saya lihat kalian itu bisa menciptakan manifestasi ya, menciptakan sesuatu. Maksudnya sesuatu yang nggak ada di situ. Jadi dengan ucapan itu kalian kayak bim salabim jadi apa prok gitu ya. Tapi di situ kalian harus ada manifestasi yang bagaimana? Kalian harus stabil dulu. Stabilnya apa? Kalian harus tahu cara menarik rezeki bagaimana. Sebenarnya gampang untuk menarik rezeki itu, kalian lakukan aja ya. Dan ucap-ucap yang baik-baik ya. Pakai words affirmation ya. Maksudnya kalimat afirmasi ya. Jadi kalau kalimat afirmasi itu kan macamnya banyak ya. Seperti aku kaya, aku sukses, aku apa. Itu kan kata-kata afirmasi ya. Untuk diri sendiri. Dan di situ secara tidak langsung akan menarik rezeki dan membuka pintu rezeki. Tetapi
di sisi itu semua, kalian itu, beberapa dari kalian harus belajar ini, law of attraction, letting go, melepaskan ekspektasi, melepaskan apa yang kalian inginkan ya. Maksudnya aku pengen banget, nah itu justru malah nggak akan dapat. Tetapi kayak Tuhan beri rezeki segini gitu ya, misal ya. Terus terima kasih gitu ya. Intinya kayak seolah-olah buat hal itu, atau gak usah bilang Tuhan aku minta begini, bukan, Tuhan aku bersyukur. Nah, kata-kata bersyukur ya, saya dulu pernah belajar sesuatu. Saya dulu nggak ngerti tentang law of attraction ya, tapi ini pengalaman saya ketika saya masih berumur 24 tahun ya. Pengalaman saya ketika saya masih berumur 24 tahun itu, dulu kan memang saya finansialnya bener-bener dari nol banget ya, dari nol banget, yang dimana itu saya hanya ya, saya mengimbangi antara doa dengan usaha ya. Usaha apapun, sekecil apapun saya lakukan, tanpa saya memikirkan nanti suatu saat hasilnya seperti apa. Lambat laun, setahun, 2 tahun, sampai tahun ketiga itu terjadi. Nah, berarti kan masih belum kurang jago ya. Kan ada tuh yang cepat, berarti kan ilmu ikhlasnya tinggi. Nah, di situ kemakmuran akan datang untuk kalian ketika kalian itu menginginkan hal itu. Ketika kalian itu bisa melihat lagi ke dalam jiwa, bisa mempelajari mana kurangnya kalian, mana lebihnya kalian, mana yang kalian butuhkan dan mana yang tidak kalian butuhkan. Ya, kalian mencari pencerahan ke dalam diri. Melihat lagi ke dalam diri bahwa ingat, kalian itu punya kekuatan. Ini loh, kalian itu punya inner strength, kalian itu bisa menarik kemakmuran. Kalian bisa menarik rezeki. Di akhir tahun kalian akan mendapatkan ini. Selamat, congratulations. Tetapi prosesnya apa? Prosesnya kalian harus bisa letting go. Kalian harus bisa ikhlas, melepas, dan tidak menekankan pada hasil itu. Dan di sini prosesnya juga kalian harus apa? Ini loh, mengikuti intuisi. Kalaupun ada sebuah masalah di akhir tahun nanti ya, yang dimana masalah tersebut akan kalian pasti bukan pasti, kalian di akhir tahun pun juga akan bertemu dengan beberapa masalah yang itu tidak akan hanya bisa terjawab ketika kalian mau introspeksi diri, ketika kalian mau melihat ke dalam diri. Dan nanti ketika kalian sudah bisa melihat diri kalian, atau yang bisa dikatakan self love, nah di situ semesta, sang pencipta, sang ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutkannya ya, akan membukakan apa? Membukakan segala sesuatu yang itu berhubungan dengan kejadian selama di tahun 2021 ini. Itu. Dan ini yang saya lihat di sini akan terungkap sesuatu yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan untuk kalian selama tahun 2021 ini ya, yang saya lihat. Dan ini beberapa dari kalian seperti intuisinya terbuka. Kalian bisa mendengarkan ini ya, cakra tenggorokan itu balik lagi. Cakra tenggorokan itu bukan cuma masalah komunikasi, tetapi mendengarkan. Komunikasi, mendengarkan itu juga bagian dari komunikasi ya. Ya, kalian lebih bisa mendengarkan sesuatu. Kalian lebih bisa mengikuti intuisi kalian. Kalian belajar untuk menjadi lebih stabil, seimbang antara yin dan yang kalian. Dan secara tidak langsung ketika kalian mencapai titik keseimbangan antara yin dan yang kalian, semesta akan memberikan kelimpahan. Ini agak nyambung sama file nomor 1 ya. Semesta akan memberikan kelimpahan untuk kalian. Itu yang akan kalian alami di akhir tahun 2021 nanti. Sudah mulai sekarang. Kalian belajar. Ini belajar yang ada beberapa dari kalian belajar rentetan banyak banget, yang itu membuat kalian, kenapa sih? Apa sih? Apa ini? Apa? Itu sebenarnya adalah
cara semesta untuk membuat kalian mengeluarkan inner strength kalian, membuat kalian menjadi versi terbaik dari kalian. Karena kalian the magician-nya, karena kalian sang kreator hidup di dalam hidup kalian sendiri, bukan orang lain. Hidup kita menjadi seperti apanya itu cuma kita yang menentukan, bukan orang lain. Kalau kita masih mendengarkan apa yang orang lain katakan, itu nggak akan berlangsung lama. Karena apa? Kita pasti akan merasa seperti ada beban di dalam diri kita, ada ini apa sih, kok begini, ini apa sih gitu. Itu pasti, karena saya sudah pernah di titik itu. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk Leo di pile nomor 2 ini. Yang pertama adalah cinta sejati. Wah, Leo, ternyata kalian dihadapkan oleh sesuatu. Oh, ini kalian harus bisa memaafkan. Lupa barusan ya. Di akhir tahun kalian akan memaafkan sesuatu atau kalian memaafkan seseorang. Kalian berhati besar di sini karena ada Queen of Cup ya. Kalian jadi lemah lembut, kalian jadi lebih lebih terbuka. Maksudnya terbuka, kalian itu pikirannya lebih terbuka dan bisa memaafkan lagi, yang saya lihat di sini Leo. Dan itu yang membuat pintu rezeki kalian langsung buka, karena ada kemakmuran. Dan itu terjadi di akhir tahun 2021 nanti. Congratulations Leo. Ya, kalian mendapatkan cinta sejati. Getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. Jadi Leo, kalian akan mendapatkan cinta sejati. Kalian harus menggetarkan hati, karena apa? Ketika hati kalian tergetar ya, di situ sebenarnya kalian pun juga membuka pintu anugerah kemakmuran. Finansial pun juga akan sangat mudah itu, karena kalian lebih menggunakan hati. Oke, terus yang berikutnya, penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Oke Leo, agar kalian bisa di titik ini dan menjadi seorang the magician yang sehat ya, kalian itu juga belajar untuk penyembuhan diri ya, karena kalian mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Kalian cukup niatkan dan pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Tadi kan saya bilang ya, tanpa melekat pada hasil ya, relate ya sama yang tadi saya bilang ya, mengenai melekat pada hasil. Lakukan saja gitu, mengalir saja, lakukan. Yang penting kalian sudah meniatkan itu. Mau diberi kapan-kapannya itu kan namanya semua akan indah pada waktunya. Nyanya kan besar. Nyanya itu berarti ya dikembalikan lagi kepada sang pencipta. Bener nggak? Oke. Yang ketiga pesannya adalah wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Leo, kalian itu bisa mewujudkan segala sesuatu yang kalian inginkan. Tetapi kalian harus belajar yang namanya law of attraction itu tadi, ilmu ikhlas ya. Nah, itu kalau secara law of attraction itu secara bahasa gaul kerennya ya, kalau bahasa Indonesianya atau ibaratnya kayak bahasa Jawanya itu adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas itu adalah ilmu yang sederhana tetapi tidak mudah untuk mempraktekannya itu. Tetapi saya yakin semua yang nonton video ini kalian pasti bisa. Karena apa? Ini ya, wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Oke, untuk Leo, cukup sekian mengenai readingan pile nomor 2 ya.
Yang saya lihat di sini memang kalian sedang penyembuhan cakra tenggorokan ya. Ini ada hubungan dengan mendengar dan mengutarakan sesuatu atau komunikasi ya, intinya komunikasi. Kalian harus bisa belajar untuk sorry, tiba-tiba batuk, gatal memang tenggorokan saya baca yang ini. Kalian di sini ada sedikit masalah sama cakra tenggorokan ya, yang saya lihat. Tidak seimbang antara mendengarkan dan menyampaikan. Beberapa dari kalian ada yang terlalu banyak mendengarkan saja tetapi tidak bisa menyampaikan kembali, dan beberapa dari kalian ada yang terlalu banyak menyampaikan tetapi tidak bisa mendengarkan. Nah, untuk mendapatkan sebuah keseimbangan kalian harus bisa belajar menyeimbangkan itu. Kalau kalian butuh bantuan untuk coaching atau konsul ya, atau ada itu cutting ya, curhatan genting ya. Kalau curhatan genting saya nggak bukain kartu, tapi kalau misalnya coaching dan konsul ya, konsultasi, itu saya bukakan kartu karena harus tahu deep, bahkan saya bukakan numerologi. Oke, cukup sekian untuk file nomor 2 mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita ke next file, bye bye. Oke, untuk yang berikutnya Leo yang pilih file nomor 3 warna hijau, mengenai apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti. Kira-kira apa yang akan dialami Leo? Yang pasti ini sudah terjadi mungkin dari bulan September atau bahkan Oktober, atau mungkin baru terjadi di bulan November, yang pasti akhir-akhir tahun ya. Kira-kira apa yang akan dialami Leo di akhir tahun 2021 nanti? Coba kita lihat. Yang pertama ada Seven of Wands. Leo kenapa? Lalu ada kenapa seven ya? Seven of Swords, Seven of Wands, Seven of Swords. Leo. Ada King of Wands. Oke. Lalu ada Ten of Swords. Lalu ada Ten of Cup. Nice. 10 something ya, 77, 10, 10. Lalu ada Nine of Cup. Wow, Leo. Aduh. Lalu ada Eight of Cup. Kira-kira kenapa ini Leo? Lalu ada Four of Pentacle. Dan berikutnya ada Three of Cup. Oke. Untuk Leo, yang saya lihat untuk Leo yang pilih file nomor 3 ini ya, di akhir tahun beberapa dari kalian sudah mengalami sebuah kebahagiaan ya. Beberapa dari kalian sudah bisa mengakhiri situasi ya. Dan beberapa dari kalian juga sudah ini ya, kepuasan ya. Ada yang mencapai kepuasan. Ini kalau misalnya untuk kalian yang couple ya, untuk kalian yang berpasangan, kalian sudah beberapa dari kalian sudah mengakhiri percecokan atau mengakhiri konflik di dalam hubungan kalian yang saya lihat ya. Akhirnya kalian mengalami sebuah kestabilan dan kebahagiaan yang hakiki ya. Ini kalau Leo yang ini lebih banyak ini ya, lebih banyak yang sudah berpasangan kayaknya yang saya lihat ya. Kalau untuk kalian yang single pilih file ini, beberapa dari kalian di akhir tahun kalian itu lebih mencapai kepuasan ya, kepuasan dalam diri ya, stabil finansial. Mungkin finansialnya tidak berlebih-lebih, tetapi yang saya lihat di sini finansial kalian itu cukup gitu loh ya. Apapun yang kalian ingin beli kesampaian gitu. Yang saya lihat di sini untuk Leo yang pilih file warna hijau. Beberapa dari kalian, tetapi beberapa dari kalian ada yang mengalami sedikit ada masalah finansial dan akhirnya pindah kerja ya. Yang saya lihat ini ada yang beberapa pindah kerja, ada yang beberapa mutasi ke kota lain yang saya lihat untuk mencari atau menciptakan kestabilan finansial kalian yang saya lihat di sini. Karena di sini ya
Tapi yang saya lihat kebanyakan dari kalian itu sudah mengakhiri masa sulit. Puncak frustasi kalian itu sudah sangat di puncak, kan ada Seven of Wands. Tetapi di sini ada beberapa dari kalian, ini nggak terlalu banyak yang energi yang saya rasakan, hanya beberapa, mungkin 1 atau 2 atau 3 dari kalian itu ada yang mengakhiri hubungan dengan pergi tanpa kata. Karena ada Seven of Swords, mengakhiri hubungan dengan diam-diam dan pikiran diri sendiri gitu loh. Kalian terlalu berambisi ya, karena ada King of Wands-nya menghadap ke Seven of Swords. Beberapa dari kalian ya, yang saya bilang tadi, itu pergi dari sebuah hubungan yang sebenarnya kalian itu merasa bahagia dalam hubungan itu, tetapi kalian, karena kalian itu merasa kalian frustasi di dalam hubungan itu, kalian mengambil cara dengan pergi, membawa pikiran kalian sendiri, membawa rasa kalian sendiri, membawa semua duka kalian sendiri, yang pasti membawa pikiran kalian sendiri. Padahal kalian nggak tahu sesuatu yang sebenarnya. Hati-hati Leo. Ini ya, arahnya pergi. Kalian mencari kestabilan diri. Tetapi ini ada beberapa dari kalian yang pergi akhirnya menyesal. Tapi kalian kayak memilih untuk enggak, ambisinya diikutin. Enggak, mungkin apa ya kalau dikatakan gengsi ya, beberapa dari kalian. Tapi beberapa dari kalian yang pergi ini pun itu adalah proses healing untuk kalian yang saya lihat. Tapi lebih banyaknya energinya yang di sini untuk Leo yang couple ya, kalian mencapai kemakmuran, kebahagiaan yang hakiki karena ada Ten of Cup dan Nine of Cup ya, itu. Lebih banyaknya itu kalian, ada yang beberapa dari kalian mengakhiri masa single ya. Selamat, congratulations untuk yang akhirnya menemukan menemukan pasangan yang benar-benar membuat bahagia ya. Atau ini juga bisa mungkin kejadian konflik yang kemarin-kemarin itu yang kalian selalu hindari selama ini, akhirnya selesai konflik tersebut di akhir tahun. Selamat ya Leo ya, kalian benar-benar mengalami sebuah kebahagiaan yang hakiki di akhir tahun 2021 nanti. Ini sudah healing ini Leo yang ini ya, berbeda dengan Leo yang lainnya ya. Dan ini lebih banyaknya kalian yang di sini itu sedang healing cakra jantung ya, yang saya lihat. Ada masalah di cakra jantung kalian. Sepertinya beberapa dari kalian itu kayak merasa tidak dihargai. Akhirnya kalian pergi dengan pemikiran kalian. Intinya yang di sini itu beberapa itu ada yang self love-nya kurang ya, yang saya rasakan. Terlalu berambisi dengan pergi aja lah, nggak cocok cabut aja lah, kayak gitu. Yang saya lihat di sini. Dan itu nantinya kalian akan menemukan cara untuk menyelesaikan itu. Kalau kalian mau menyelesaikan. Tetapi kalau kalian hanya memilih untuk mengakhiri saja, ya ini ya, seperti Ten of Swords ya, yang tertancap oleh pikiran sendiri, tersakiti oleh pikiran sendiri. Saya sarankan kalau kalian yang melihat video ini dan merasa itu resonate ya, hilangin gengsi kalian dulu. Agar apa? Nggak ngerasain tertancap sama pikiran sendiri, tertancap oleh overthinking diri sendiri. Saya saranin itu. Kalau kalian masih ragu, coaching sama saya. Oke, Leo? Kita lihat pesan dari semesta untuk Leo yang pilih pel nomor 3 ini. Apa pesan dari semesta? Yang pertama adalah anak ya. Semua anak termasuk anak-anak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Oke. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada yang terlalu sibuk bekerja ya. Yang saya lihat ada yang terlalu sibuk bekerja sampai akhirnya kalian kekurangan waktu untuk anak. Atau mungkin kalau kalian belum punya anak di sini, sisi inner child kalian itu tidak
tidak terpuaskan. Maksudnya tidak terpuaskan itu apa ya, kalian itu memendam sisi inner child kalian, padahal sebenarnya sisi inner child itu yang justru membuat kalian lebih seimbang dan lebih semangat dalam menghadapi kehidupan ya, menghadapi hidup ya. Kalau seseorang itu kehilangan sisi inner child-nya atau menutup sisi inner child-nya, dijamin kerja itu cepat capek, ngelakuin apa aja itu cepat jenuh. Itu karena sisi inner child itu kan kalau anak-anak itu apa ya, kayak ada sisi semangatnya ya. Kalau anak kecil itu kan sebenarnya pada hakikatnya anak kecil itu punya rasa semangat dan polos gitu ya, dan rasa ingin tahu yang besar ya, ini akhirnya gimana, ini ujungnya kayak gimana, kan kayak gitu. Sedangkan kalau orang dewasa kan enggak, itu pasti ntar begini. Nah itu loh. Kalian ada yang beberapa harus apa ya, di sini mengakui sisi inner child kalian, karena dengan penerimaan kalian akan lebih terbuka oleh sesuatu yang menjadi masukan positif sebenarnya untuk kalian itu ya. Lalu yang berikutnya ada, tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi Anda dari samudra kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Beberapa dari kalian yang mungkin sudah menemukan jodoh, atau beberapa kalian yang iya ya, ini ada wedding ya. Congratulations untuk yang baru married ya. Kalian bertemu dengan dia itu tidak kebetulan, tetapi itu adalah bawah sadar kalian yang pengen orang seperti itu gitu. Sebenarnya ya Tuhan, Sang Pencipta, Sang Ilahi itu tanpa kalian mengucap sesuatu, beliau itu sudah tahu kalian butuhnya yang kayak gimana. Itu seperti itu cara mainnya sebenarnya. Bahkan kalaupun ada ketakutan di dalam diri kalian, makanya hati-hati kalau semakin besar ada ketakutan, semakin besar yang terbaca adalah ketakutan kalian, bukan apa yang kalian inginkan. Karena apa? Kenapa kok diberinya seperti itu? Semakin kalian takut, semakin semesta, Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun yang kita memanggilnya ya, itu semakin memberikan itu. Untuk apa? Untuk kita benar-benar sudah nggak takut lagi. Ibaratnya kan kalau kayak misalnya kita lihat hantu takut ya, lama-lama kita sering lihat kayak apa sih ini gitu kan jatuhnya kayak gitu ya. Nah di situ kan, oh iya berarti orang ini sudah nggak mau lagi, kan seperti itu proses nalarnya ya. Yang ini saya buat lebih simpelnya biar bisa ditangkap ya. Oke. Lalu yang berikutnya, hukum ketertarikan, tuh masih ada hubungannya. Hukum ketertarikan, ini hukum ketertarikan itu law of attraction ya, yang tadi saya bilang di pel berapa itu, pel nomor 2 kalau nggak salah. Hukum ketertarikan, setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelaraskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Jadi untuk kalian, jika kalian menemukan seseorang yang tepat ya, untuk yang single yang mungkin baru saja married atau mungkin akan married di akhir tahun, kalian masih bertanya-tanya, ternyata kalian mendapatkan jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan love-nya warna hijau ya. Cukup sekian mengenai readingan ini ya. Bila kalian merasa tercerahkan, merasa berbahagia dengan kado dari semesta di akhir tahun 2021 nanti, jangan lupa tulis di kolom komentar dan share videonya. Oke? Cukup sekian mengenai readingan kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye.